ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqihi adaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi' biha alaina al-arzaq wa tuhsinu biha lana al-ahlam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, saudara-saudara, minum dulu. Bersyukur kehadiran Allah dengan mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat atas Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita oleh Allah dipilih untuk senantiasa mencintai majelis Al-Quran, di mana majelis Al-Quran ini masuk melebur dalam majelis ilmu, karena sumber dari ilmu adalah Al-Quran. Dulu Nabi pernah diajak pada sahabat bahwa di sana ada kumpulan, diharap Nabi hadir. Jadi sahabat itu membentuk majelis, ada majelis zikir, ada majelis taklim. Ternyata Nabi ini ada yang nyusul. Nabi ini milih yang mana nantinya? Apakah ke majelis zikir, apakah ke majelis taklim, majelis ilmu? Nah, ternyata Nabi ini mendahulukan yang majelis taklim, yang majelis ilmu. Di ilmu itu di atas segalanya. Kalau ada orang mengatakan adab di atas ilmu, itu menurut saya kurang pas. Dia beradab karena tahu, karena ada ilmunya, tetap pakai ilmu. Akhlak lebih tinggi daripada akhlak lebih tinggi daripada ilmu, betul. Tapi untuk mengetahui dia beradab atau berakhlak kan pakai ilmu. Ya. Betul. Makanya dia ngomong gini, setinggi apapun ilmunya, tapi kalau tidak berakhlak, boleh lagi itu pembahasannya. Pasti orang tersebut tidak mengamalkan ilmunya. Tapi ilmu harus nomor satu. Ilmu tentang akhlak, ilmu tentang budi pekerti, ya kan? Harus ada ilmunya. Tidak hanya sekedar kemudian dia bersikap atau berakhlak, tidak bisa. Ilmu dulu. Makanya Rasulullah memilih majelis ilmu, majelis taklim daripada majelis zikir, mendahulukan gitu loh. Karena majelis taklim, majelis ilmu itu seperti ini, majelis Al-Quran. Nah, kenapa kok masuk ke majelis ilmu? Karena ilmu bersumber kepada Al-Quran. Gitu.
barangkali orang mengatakan adab lebih tinggi daripada ilmu, itu nanti ya dicek dulu dia beradab, dia berakhlak sembarangan apa pakai ilmu, tetap tidak bisa, tetap tidak terpisah dengan ilmu. Dia mengerti tentang adab, dia mengerti tentang akhlak karena ada ilmunya. Kan Kamis kemarin malam Jumat, ya kalau tak keliru ya. Nah, saya diajari akhlak itu oleh guru saya saat saya masih SD. Itu yang pertama, misalnya nyuguhi minuman kepada tamu, ya. Kalau seperti ini modelnya tanpa ada pegangan, ya, ini tidak boleh yang menyuguhi itu tangannya di atas. Monggo, tidak boleh, harus begini. Kalau ada tempat pegangannya, ini harus lurus dengan tangan kanan tamu itu. Paham ya? Harus lurus dengan tangan kanan si tamu. Jangan ditaruh di tempat sebelah kiri. Misalnya, ini sama dengan menyuruh tamunya suruh minum cara setan. Soalnya setan pasti minum pakai kiri. Jadi kalau uang minum pakai kiri, makan pakai kiri, berarti setan. Niru perbuatan setan. Nah, makanya kita sebagai tuan rumah ketika menyuguhkan makanan, minuman, jangan sebelah kiri, taruh di sebelah kanan, megangnya begini. Nah, sampai sekecil itu loh saya diajari oleh guru saya cara masuk rumah, bertamu ke orang. Pertama diketok 3 kali, salam 3 kali maksudnya. Kalau tidak ada jawaban, pulang. Ketika ada orangnya, ya, tidak boleh duduk di posisi tuan rumah. Tidak boleh. Kursinya tuan rumah didudukin tamu. Bingung tuan rumahnya. Dan gue dulu di mana ini? Sampai segitunya lo diajari sama guru saya. Di SD dulu. Pelajaran budi pekerti. Masya Allah. Jadi disangoni ilmu itu kelas 6 sebelum lulus diajari tentang budi pekerti. Sampai begitu, orang mengatakan adab lebih tinggi dari ilmu. Loh, gimana bisa dia melakukan beradab kalau tidak punya ilmunya? Nah, jadi yang jelas adalah ilmu di atas segalanya. Perkara nanti dia mengatakan percuma ilmunya tinggi kalau tidak berakhlak, oh itu babnya lain. Babnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Paham ya sampai di sini ya. Nah, tuh. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang yang berakhlakul karimah. Kita berikutnya ya yang saya diajari. Ketika kita dipanggil orang, lebih-lebih orang tua atau guru kita, ya bulan, jangan begini, jangan noleh, hanya kepala, mandek. Terus di dalam gitu, tingkat tinggi. Nah, anak sekarang dipanggil orang tua dikira CS, dikira teman. Oh, sip, hidup cepetan, malah ngomong. Nah, itu sudah jatuh ke dalam kedurhakaan. Jatuh ke durhaka. Nah, kedurhakaan itu turun
bersamaan dengan adabnya Allah, bersamaan dengan murkanya Allah. Gitu. Jadi hati-hati, jangan begitu ya, jangan begitu. Tanda tidak ridho, disuruh orang tua kok itu tanda tidak ridho, tidak rela, tidak ikhlas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak turun kita berakhlakul karimat. Amin. Ya, anak-anak kita mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Amin. Sehingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Dulu ada sahabat datang, ya Rasulullah, ibu bapak saya sudah tidak ada. Apakah saya masih bisa untuk berbakti? Apakah saya masih bisa berkesempatan untuk berbakti kepada orang tua? Padahal orang tua saya sudah tidak ada. Kata Nabi, bisa. Dengan cara apa ya Rasulullah? Pertama, antakunas sholihin. Kamu jadilah anak yang soleh. Orang tua di alam barzakh bahagia melihatmu. Orang tua itu diizini oleh Allah untuk melihat anak-anaknya itu. Jadilah kamu anak yang soleh, anak yang baik, gitu. Sehingga orang tua di alam barzakh melihatmu itu bahagia. Yang kedua, wa antasfila asbahuma ya, ashabahuma. Kamu terus bersilaturahim, menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabatnya orang tua. Ini sahabat, ini baru sahabat, apalagi saudara. Hendaklah kamu menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat atau teman-teman orang tuamu. Kalimatnya itu. Saya mikir, kalau sahabat atau teman saja diperintah, ya, kalau sahabat orang tua atau teman orang tua saja disuruh kita sambung tali silaturahimnya, apalagi kepada darah daging ayah ibu kita. Itu berbakti. Yang ketiga, ayyastaghfirunallaha lahuma. Kau tetap memohonkan ampunan kepada keduanya. Yang saya beri contoh kemarin itu, setiap sholat 5 waktu bisa abot pagi sore saja. Pagi sore, aduh Pak saya sibuk Pak, pagi saja dah. Aduh pagi sudah sibuk, sore saja sudah. Anda bisa Pak, mati loh. Kalau mati wae. Lek iso, lek saged mantun sholat 5 waktu. Walaupun kita tidak sempat duduk sambil pulang ke rumah, jenengan baca Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Jenengan tidak sempat duduk karena kalau ada tamu, kalau apa, tidak apa-apa pulang. Tapi jangan lupa Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Sampai 99 satu putaran tasbih jenengan tutup genap no 100 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ke 100 Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Genap 100. Kalau itu terus kita panjatkan kepada Allah, orang tua kula jenengan yang sudah wafat di alam barzakh itu diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan makamnya, ditinggikan derajatnya. Subhanallah, dimuliakan oleh Allah. Tutupi jenengan kau yang dapat ampunan, kedua orang tuanya pun dapat. Yang keberapa itu tadi ya? Ketiga ya? Atau keempat? Oh, gatuh, ini ketiga.
Ya, apa tadi yang pertama? Cara berbakti pada orang tua yang sudah wafat, menjadikan diri kita soleh. Terus berkunjung kepada teman-temannya, kedua orang tua kita, apalagi keluarga. masih keluarga. Yang ketiga, beristighfar. Yang keempat, antasaddaqa bisadaqatin bihima. Bersedekahlah di atas namakan juga atas nama orang tua. Contoh yang paling gampang sudah. Gak usah yang mulu-mulu. Jenengan dari rumah bawa uang 2.000 mau masukkan ke kotak, ya Allah, sedekahku ini juga atas nama ibu bapakku. Cemplung. Itu yang paling mudah. 2.000, Pak. Nek 2.000 kuwi titik wae sing disebut. Ojo 11 wong 2.000 akeh. Misale 2.000, ya Allah ini atas nama bapak ibu saya, paman, balik, bule, pakde, paponaan, kuwi kok apa nggih? Jare malaikat, piro iku Cak? 2.000. 2.000 jebul kabeh. Ya gak apa sih, cuma kurang beradab. Ya. Itu dapat di almarhumah ya Abi. Iya, bahagia mereka di sana. Tidak, maksudnya kami bersedekah untuk almarhumah ayah dan almarhumah ibu. Pakai gitu kata-katanya. Itu hanya ayah sama ibu. Gusti Allah wis paham, Pak. Ngomongnya Nyai, ya Allah saya mau sedekah juga atas nama kedua orang tua. Cuk. Ya, cuk. Yang keempat sudah. Yang kelima, wa yad'u lahuma. Selalu tidak lepas mendoakan. Selalu mendoakan. Mendoakan ini misalnya ya diminta apa, selain mengistighfarkan tadi kan memohonkan apa, kemuliaan, ketinggian derajat di sisinya, terus apalagi pokoknya mendoakan kebaikan-kebaikan. Soalnya di alam barzah mereka tidak meninggal, tidak mati. Di alam barzah itu mereka tidak mati. Bahkan di dalam Al-Quran itu wahum yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi bi'amwat. Ya. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah atau dalam jalan Allah itu bisa bermakna mati membawa iman, ya. Itu mati, enggak. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup, kata Allah. Hanya kalian tidak paham, tidak ngerti, tidak merasa. Hidup, mereka itu hidup. Lupa yang dikubur itu kan jasad. Jasad boleh jadi hancur. Ruhnya itu tidak wafat. Ruhnya itu hidup. Ya Allah. Paham ya? Nah, pun. Ayo kita Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
merumuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط mustaqim. Ini ayat 213. Yang penting saya sudah membaca secara sempurna dulu, kemudian habis itu kita niatkan belajar sehingga motong-motongnya itu kita tidak salah, tidak disalahkan motong-motongnya. Kenapa? Karena didahului sudah dibaca secara sempurna. Kita baca sudah sempurna, habis itu kita baru niat belajar. Masih motong-motong nggak masalah. Motong-motong itu tujuannya untuk belajar apa ini? Makharijul huruf, keluarnya huruf. Ya. Belajar keluarnya huruf. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah wanya panjang ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyin mubashshirina. Ya, jadi harus jelas shinnya ya. Shashishubash. Coba. Shashishubash. Ya. Mubashshirina. Wa dengan dal yang tidak ada titiknya ya. Kalau ada titiknya itu menyebutnya lidah itu di ujung. Dzadzilubel. Coba. Dzadzilubel. Ulangi bareng ya. Tolong dua. Dzadzilubel.
seperti balon kempes. Nadidubal langsung runtuh. Ya. Tapi kalau ada titiknya pendal, dadidubal. Tuh. Kalau ini tidak mati, tetapi didahului dari non mati ketemu dia, maka disebut apa? Samar ikhfa ya. Nah, kemudian penyebutannya itu di ujung lidah. Wa mundirin. Coba. Wa mundirin. Nah, baik. Wa ayat bersama tolong dua tolong bil haqqi liyahkuma bainan nas lagi bil haqqi liyahkuma bainan nas dengung ya nunnya ada tasdidnya ya ada tasdidnya bainan nas ada tasdidnya berdengung. Sekali lagi bil haqqi liyahkuma bainan nas. Oke, sempurna. Fi makhtalafu fi. Lagi. Fi makhtalafu fi. Coba. Ayo bersama. Fima ikhtalafu fi. Lagi. Fima ikhtalafu fi. Ikhtalafa yakhtalifu. Pakai kha di situ mati. Kha khi khubah. Coba. Kha khi khubah. Amin, coba amin. Khubah. Orang ni. Khubah. Khubah. Bah. Ini kha anak titik e. Ngoro. Masuk yang ngoro kan? Latihan ngoro ini. Khubah. Nah, Pak, hebat. Kayak sama orang ini, ngomong ini kayak sama orang ini. Jadi ini latihan. Nah, kha itu khubah. Tuh, enak ya. Coba bareng ya. Lima, tuh dimang. Fi makhtalafu fi. Coba. Fi makhtalafu fi. Lagi. Fi makhtalafu fi. Oke. Kita ketemu kha lagi. Wa makhtalafa fihi illa. Wa makhtalafa fihi illa. Lagi. Wa makhtalafa fihi illa. Terus diulangi dari illa. Illa alladzina utuhu. Coba. Illa alladzina utuhu. Illa alladzina utuhu. Coba. Illa
lagi mim ba'di ma ja'athumul bayyinat ja'athumul bayyinat lagi ja'athumul bayyinat. Jadi taknya itu ketika dibaca mati itu jelas terdengar. Bayyinat. Ya, ada ngecesnya. Coba lagi bersama. Ja'athumul bayyinat. Baghyan bainahum lagi. Baghyan bainahum lagi. Baghyan bainahum. Ya, tanwin ketemu ba itu di atasnya mendatangkan mim kecil. Ada mimnya ya? Nah, itu menandakan harus berdengung. Baghyan bainahum. Coba. Baghyan bainahum. Ini disuruh bertemu. Mari nih, panjang nih. Fahadallahu alladhina amanu. Lagi. Fahadallahu alladhina amanu. Bersama. Fahadallahu alladhina amanu. Perhatikan bacaan panjang dan bacaan pendeknya ini. Fahadallahu alladhina amanu. Fahadallahu alladhina amanu. Nah, ketemu koma nih. Lima talafu fi. Lima talafu fi. Ya. Minal haqqi bi'idhnih. Minal haqqi bi'idhnih. Bersama. Minal haqqi bi'idhnih. Ya. Wallahu yahdi. Wallahu yahdi. Nah, ini diambil dari kata ini, Pak. Kalau ada misalnya ya dulu di pondok saya, kalau ada orang mekal ya, ada anak mekal gitu, santri mekal itu ya, biasanya ustadznya mengatakan Allahu yahdi. Allahu yahdi. Nah, ini diambil dari kata ini. Wallahu yahdi. Ini diambil dari kata ini. Ya. Gimana kalau ustadznya ngomong itu? Allahu yahdi. Ya, ngomong mekal itu. Allahu yahdi. Artinya semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu. Kok mekal men. Mereka ditambahin mono. Ya. Jadi diambil dari kata ini. May yasha. May yasha. Lagi. May yasha. Ila siratim mustaqim. Ila siratim
Apa biyen menungso niku mulai biyen kata Allah ummatan wahidah, umat yang satu. Manusia mulai biyen niku umat yang satu. Faba'asa, maka mengutuslah siapa? Allah. Mengutus sinten? An-nabiyina, mengutus para nabi. Mubasyirina, tugasnya apa? Mubasyirin, pembawa kabar gembira, cerita tentang surga, nikmat kubur, bahagia-bahagia, ya. Tapi apakah mubasyirin kak? Buatan Nabi juga wa mundirin, memberi peringatan. Allah di samping punya surga, punya neraka loh. Kata para nabi. Ingat ya, ojo sampai kak sembahyang, ojo sampai kak zakat, ojo sampai kak poso Ramadan. Misalnya koyok ngono, isinya mundirin itu. Mubasyirin itu saya kabar enak-enak. Wa mundirin peringatan. Ojo sampai ngelakoni ini, ojo sampai ngelakoni sing melanggar syariat misalnya. Seperti itu mundirin. Wa anzala, dan Allah turunkan ma'ahum beserta mereka itu Alkitab. Ya kitab bil haqi, dengan benar. Untuk apa kitab itu? Mulai dari Taurat, Zabur, Injil, apalagi suhuf Ibrahim, musuh Musa dan sebagainya. Untuk apa? Nah ini tujuannya liyahkuma, untuk memberi keputusan baina di antara an-nasi manusia. Fima, tentang apa? Ikhtalafu, yang mereka perselisihkan, fihi, di dalamnya. Yang perselisihkan misalnya tentang Tuhan, misalnya tentang hukum air yang diperselisihkan, itu dikembalikanlah kepada kitab suci mereka. Paham ya? Jadi kalau ada apa-apa itu dikembalikan kepada kitab suci. Ojo mek kodok-kodok pengkerongan gak karu-karuan. Kembalikan kepada kitab suci mereka. Nah, kitab suci kita yo Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 4 ini minimal. Ya. Loh Pak, katanya Quran hadis cukup loh, tanpa petunjuk ijma, penjelasan ulama, kita menggali sendiri Quran hadis, kok kemelinti banget, kok sok pinter, sok tahu. Tetap kita butuh ijma sahabat, ijma ulama, sing nerangno tentang Quran hadis. Kita ngerti Quran hadis dari siapa? Ini Pak yang ketiga, ijma ulama, ijma sahabat. Ya. Loh Pak, kalau ini susah kita dapatnya, gimana ya? Cari di Qiyas. Qiyas inilah yang disebut dengan analogi. Jadi di apa namanya ini dikiaskan, disamakan. Oh iya ya lah, gitu nanti ketemunya. Sehingga kita tetap di dalam memahami Al-Quran itu butuh ijma'us sahabah atau ijma'ul ulama dan qiyas, sehingga kita benar-benar paham tentang kitab sucinya. Wa makhtalafa fi, dan tidak berselisih fihi, di dalamnya, illal ladina, kecuali orang-orang yang utuhu, yang mereka diberinya min ba'di, dari sesudah apa-apa yang ja'at umul bayinat, yang telah datang kepada mereka apa? Keterangan-keterangan bagian, karena mereka memang dengki bainahum, di antara mereka. Fahada, jadi kebencian itu muncul karena dengki. Pertukaran di antara dulur itu gara-gara apa sih? Dengki, iri hati. Gak orang aneh. Di masyarakat itu ya kita tahu sakru, tukaran, itu membenci dan sebagainya. Itu bukan apa itu? Satu sumbernya
karena iri hati. Terus kalau mana itu mulai biyen Pak, mulai Quran diturunkan. Ya, mulai Quran diturunkan itu muncul yang namanya iri hati itu bulat di situ. Kakak benci adik, adik benci kakak, tonggo benci ke tetangganya, tetangga benci ke tetangganya. Satu sumbernya, iri hati. Tidak ada yang lain. Mulai dari Quran diturunkan. Paham ya? Nah ini baghyan bainahum, karena mereka dengki di antara mereka. Fahadallahu, maka Allah memberikan petunjuk. Fahada, dan maka memberikan petunjuk Allah alladzina, terhadap orang-orang yang amanu, beriman. Nah kalau orang beriman diberi petunjuk oleh Allah. Lima, tentang apa? Ikhtalafu fi, yang mereka perselisihkan di dalamnya. Minal haqqi, dari kebenaran, biidzni, dengan izin Allah. Wallahu, dan Allah yahdi, dia memberi petunjuk kepada siapa? Man, kepada siapapun. Yasha, yang Allah kehendaki. Kemana petunjuknya? Ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, yaitu agama Allah, dinul Islam. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya, dan semoga Allah berikan peluang bahwa kita adalah berhak mendapatkan syafaat Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna